Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alipkan, saya dari Prodi Bahasa Indonesia, Stekip Al-Hikmah, Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode pembelajaran Galileo Reward. Seperti ini. Nah, saya akan mempresentasikan sedikit tentang metode pembelajaran ini. Metode pembelajaran ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui pembelajaran aktif. Adapun langkah-langkahnya akan saya presentasikan. Presentasi ini dilakukan guna memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah metode pembelajaran yang dihimpun oleh Al Ustadz Henry. Baik, langsung saja saya akan coba presentasikan seperti ini. Nah, metode ini sudah ada beberapa waktu yang lama ya. Saya juga kurang mengerti kapan hadirnya metode ini, tapi akan saya presentasikan hanya sedikit guna pengetahuan kita bersama. Yang pertama, definisi dari metode pembelajaran Galileo Reward. Metode ini di mana anggota kelompok siswa berpindah dari kelompok A ke kelompok B dan C. Nah, nanti kita ini ya, saya contohkan bagaimana perpindahan-perpindahannya atau saya gambarkan. Eh, Perpindahan kelompok itu atau rotasi itu guna untuk menganalisis atau memberi komentar atau menambahkan informasi pada materi yang dipajang oleh setiap kelompok B dan C sebelumnya. Nah, jadi kelompok A itu akan berdiskusi terlebih dahulu. Setelah itu keanggotaannya akan dirotasi. Kelompok lain akan masuk ke kelompok A tersebut untuk guna memberikan tanggapan dan komentar. Manfaat metode ini tentu meningkatkan kolaborasi antara siswa dan melatih berpikir kritis karena di sini kita tingkatkan daya analisisnya. Tentunya secara otomatis siswa akan melakukan literasinya dengan sendiri. Metode ini tidak monoton, jadi tidak akan membosankan untuk bagi siswa. Meningkatkan literasi tadi ini akan secara otomatis. Kita lanjut. Tahapan pelaksanaannya, yang pertama adalah persiapan, di mana guru menyiapkan materi atau masalah medianya untuk beberapa kelompok yang akan dibentuk dalam kelas tersebut, baik itu gambar, teks, ataupun diagram. Lalu, guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah tahapan persiapan, maka kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu penjelasan instruksi. Nah, kita juga sebagai guru harus menjelaskan instruksi bagaimana cara kerjanya metode ini nanti. Nah, kita jelaskan tuh alur kerjanya, baik dari kelompok pembentukan kelompok pertama, diskusinya berapa menit ya, lalu perpindahan atau rotasi antara anggota kelompok harus kita jelaskan terlebih dahulu kepada siswa. Tahapan pelaksanaannya yang ketiga adalah pelaksanaan daily reward. Nah, inilah dia puncaknya ya. Eh, di tahapan ketiga ini, pelaksana kelompok mengamati, diskusi, dan menulis tanggapan di kelompok masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, rotasi sesuai waktu yang ditentukan, dan setiap anggota kelompok dan akan melakukan pertukaran atau rotasi selama waktu yang telah ditentukan oleh guru. Next. Setelah tahapan rotasi itu, maka kelompok siswa harus memberikan presentasi dan guru melakukan refleksi. Nah, perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi dari kelompok yang mereka analisis. Gitu. Jadi semua kelompok itu nanti akan melakukan presentasi di depan kelas. Selanjutnya, guru memberikan konfirmasi atau refleksi dan penekanan poin-poin kuncinya. Misalnya nanti kita buat di sini ini mata pelajaran sejarah ya, peran pemuda versus golongan tua, makna proklamasi sebagai titik awal kedaulatan. Kita lanjut saja ke tahapan seperti apa ya, gambaran ya.
gambarannya. Nah, ini saya tunjukkan gambarannya. Yang pertama, guru memasuki kelas pastinya. Ini tahapan persiapan. Nah, halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Pelajaran kali ini kita akan membahas 3 topik. Topik yang pertama adalah menganalisis kronologi proklamasi. Nah, di sini sudah ada foto yang kita berikan sebagai bahan analisis siswa. Yang kedua, tokoh kunci proklamasi. Nah, di sini juga ada poster yang kita berikan kepada siswa nantinya di kelompok kedua untuk mereka analisis. Dan yang ketiga adalah naskah proklamasi otentik versus konsep awal. Jadi, ketiga ketiga tema ini atau 3 topik ini kita berikan siswa itu medianya, atau kita boleh beri kasih kesempatan kepada siswa untuk mempersiapkan medianya di minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ini kita sudah bisa menerapkan metode pembelajaran Gallery World. Selanjutnya, guru menjelaskan bagaimana tahapannya ya, tahapan-tahapannya. Nah, untuk menghemat waktu, pembahasan 3 topik tersebut akan dibahas secara kelompok agar dapat dibahas dalam satu waktu yang sama. Jadi ini sangat menghemat waktu. Bapak, si guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan membahas satu topik dengan waktu 10 menit. Jadi setiap tema yang kita berikan tadi, siswa kelompok yang kita bentuk itu hanya bisa membahas 10 menit. Nah, kenapa terlalu singkat? Karena nantinya ini akan ada rotasi-rotasi keanggotaan kelompok. Selanjutnya, nah di sini guru telah membagi kelompok menjadi 3. Kita lihat ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Masing-masing ada 3 orang yang ada nomornya 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Selanjutnya, setelah dibagi, kelompok A, tim kelompok A akan berdiskusi dengan tema analisis, kronologi proklamatis, tema yang telah kita berikan dan medianya yang telah kita tentukan, kita berikan juga. Waktu yang diberikan 10 menit. Nah, ini kelompok A, begitu juga dengan kelompok B. Nah, kalau kita lihat di sini, di poster yang kita berikan, mereka telah menempelkan clip chart ya, atau kertas tempelnya masing-masing sebagai tanda analisis mereka di poster yang kita berikan. Nah, di kelompok B juga demikian, 1, 2, dan 3 telah memberikan catatannya tentang analisis mereka, bagaimana tokoh kunci proklamasi, karena itu tema kelompok B. Begitu juga dengan kelompok C. Kelompok C juga menempelkan hasil analisis mereka terhadap tema atau gambar yang kita berikan, image ya, naskah proklamasi otentik versus konsep awal. Ini kita batasi hanya 10 menit. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya waktu yang panjang, boleh ditambah. Kalau waktunya lebih singkat, boleh dipotong. Dari 10 menit kita turunkan menjadi 7 sampai 9 menit. Itu menyesuaikan ya. Selanjutnya, setelah 10 menit, setiap anggota kelompok akan melakukan rotasi ke kelompok lainnya, dan ketua kelompok A, B, dan C akan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya pada anggota kelompok baru yang telah dirotasi. Nah, ini gimana sih rotasinya? Nah, di sini kita jelaskan. Misalnya kelompok A itu dirotasi, nomor 2 itu dikirim ke kelompok B dan nomor 3 dikirim ke kelompok C. Nah, di kelompok A hanya menyisakan 1 orang yang nomor 1 gitu. Nah, itu disebut agar mudah saya sebutlah itu ketua kelompok. Nah, si nomor 1 akan menjelaskan ya kepada kelompok baru, karena ini kan keanggotaannya sudah dirotasi dari kelompok B dan kelompok C ditarik ke kelompok A gitu. Nah, nomor 1 sebagai anggota terlama di kelompok A akan memberikan penjelasan kepada anggota barunya nomor 2 dan nomor 3 dari kelompok B dan kelompok C. Hasil analisis kelompok A sebelumnya. Nah, masing-masing anggota kelompok terlama, ketua tadi ya,
yang nomor satu pada gambar akan memberikan penjelasan pada kelompok baru yang telah dirotasi. Setiap kelompok baru akan memberikan tanggapan dan komentar yang dituliskan, sorry di sini saya typo, pada kertas tempel yang akan ditempel di media pembelajaran. Nah, seperti apa itu? Nah, seperti ini. Jika tadi hanya ada 3 clip card atau kertas tempel, sekarang sudah ada 5 dan nomornya double. Kenapa? Karena menandakan ini dari kelompok si B dan si C. Nah, di kelompok A nomor 1 sebagai anggota terlama kelompok akan memberikan penjelasan, kelompok baru memberikan tanggapan dan komentarnya yang ditempel dengan clip card di posternya gitu. Jadi di situ sudah memberikan masukan, memberikan komentar, memberikan tanggapan dari kelompok anggota baru ya, anggota kelompok yang telah dirotasi dari kelompok lainnya. Jadi ada tanggapan, ada daya kritis yang kita beri, yang dilakukan si anak-anak. Mau nggak mau, si anak akan membaca, otomatis meningkatkan daya literasi anak atau siswa kita. Begitu juga dengan kelompok B, ya, di sini ada 1, 2, 3 dan 23 tambahannya clip card yang ditempel pada poster aktor-aktor proklamasi tersebut. Nah, ini tanggapan yang diberikan dari kelompok baru. Jadi, bertambahlah komentar atau masukan atau isu yang dimasukkan pada analisis di awal tadi. Jika kelompok B hanya menganalisis 3 persoalan, 1, 2, dan 3 yang ditempelkan di poster tersebut, maka ada tambahan 2 dan 3 dari kelompok barunya. Begitu juga dengan kelompok C. Setelah melakukan rotasi ke kelompok lainnya, selanjutnya setiap kelompok A, B, dan C akan melakukan presentasi di depan kelas dengan membawa media pembelajaran atau poster yang kita telah berikan yang ditempel di papan tulis atau kelompok atau tembok kelas. Jadi kalau kita terlalu banyak kelompok, ya, papan tulis tidak cukup atau papan tulis digunakan untuk hal yang lain, boleh kok itu ditempelkan di tembok-tembok kelas. Ini sebagai presentasi juga, sebagai melihat sebagai daya tarik di kelas juga untuk meningkatkan partisipasi dari siswa gitu. Nah, seperti ini contohnya. Kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya ditambah dengan masukan dari kelompok lainnya 2 dan 3 di sini kita lihat. Nah, di sini kelompok A telah mendapatkan masukan baru ya. Nah, ditambah dengan itu si ketua kelompok ya atau anggota yang paling mahir, anggota terlama dan siapapun boleh melakukan presentasi gitu. Selanjutnya begitu juga dengan kelompok B ya, kelompok B. Sorry ini begitu juga dengan kelompok B. Nah, di kelompok B juga melakukan presentasi. Tentunya seluruh kelompok ya, B dan C ya. C juga. Ini C juga melakukan presentasi. Nah, setelah presentasi tersebut, guru akan memberikan umpan balik dari presentasi setiap kelompok. Contohnya memberikan konfirmasi dan kata kunci. Bagaimana tadi kalau kita bicara tentang sejarah, proklamasi, nah si guru bisa memberikan kata kuncinya bagaimana keterlibatan kaum muda, kaum golongan pemuda, dan golongan tua. Nah, guru boleh memberikan konfirmasi dan kata kunci sebagai bentuk refleksi atau umpan balik dari presentasi siswa tersebut. Nah, jika sudah, maka siswa sudah memahami. Gitu. Jika dengan sendirinya siswa memahami atas dasar literasi yang mereka lakukan dan analisis mereka lakukan. Dan metode ini tentu lebih efektif ketimbang kita hanya memberikan instruksi pada perorangan. Kenapa? Karena membuang kejenuhan pada siswa itu juga sangat penting. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya tentang metode pembelajaran Galileo dan semoga dapat diterapkan di
ruangan kelas Bapak dan Ibu sekalian. Saya Alipkan, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.